Tes 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 tes. Oke. Oh nggak, hai. Halo. Kita ngomongin apa kali ini? Jadi aku sama Mas Rashid tuh baru pulang nonton film Korea, tapi aku nggak tahu nih filmnya, soalnya aku cuma diajakin doang. Kenapa kamu ngajakin aku nonton film itu? BTW judulnya Love Reset ya. Love Reset 30 Days itu sebenarnya aku pengen nonton karena pure karena case-nya sih. Yang main Kang Hanul sama Somin itu kalau yang suka nonton film sama drakor pasti tahu lah. Cuman karena itu aku nggak terlalu, bahkan aku tahu ceritanya tuh apa ya min beberapa jam sebelum kita berangkat gitu. Aku kira emang kamu tertarik sama konten karena konten dari filmnya itu tuh bagus karena berhubungan sama pernikahan ya. Pernikahan maksudnya dua orang yang baru aja menikah, tapi setelah beberapa lama mereka merasa pernikahannya tuh ada yang salah karena mereka ngerasa menikahi orang yang mereka nggak suka gitu ya. Ya bener-bener definisi cinta jadi benci lah. Gitu. Padahal awalnya tuh orang-orang tuh udah, wah kalian nih kayak cerita-cerita di film loh, udah kayak gitu. Dramatis banget, romantis banget gitu kan. Bahkan pada saat mereka daftarin perceraian, hakimnya aja ngomong, padahal kalian tuh waktu itu cerita pernikahannya tuh kayak film loh, gitu tuh. Terus akhirnya try. Iya. Kita nggak usah spoiler ceritanya secara utuh ya, tapi baiknya teman-teman tuh nonton dulu aja biar ngerti kita ngomongin scene apa atau kita lagi ngebahas yang mana gitu, takutnya nggak ngerti. Coba ini kita ceritain aja kali ya. Apa saya yang ceritain? Ya intinya ini udah ada di sinopsis resmi ya. Maksudnya kalau kalian ngebuka website bioskop pun udah ada gitu. Jadi ini bukan spoiler. Ya akhirnya mereka bercerai tapi kemudian dikasih waktu sama pengadilan tuh 30 hari ya. 30 hari untuk, ya selalu ada seperti itu. Kalau pasangan mengajukan cerai dikasih waktu 30 hari untuk ya berpikir ulang, pemikiran ulang. Beneran nggak? Ya tahu-tahu ntar menyesal gitu kan. Nah disitulah pas jelang 30 hari itu mereka malah kehilangan ingatan. Ya mereka kecelakaan gitu terus amnesia. Nah, itu serunya di situ. Aku tuh pas tadi aku kan nggak ngerti juga ini filmnya tentang apa. Cuman biasanya aku kalau misalnya diajakin nonton sama dia tuh ya udah nonton aja dulu. Terus dia cerita tadi pas sebelum kita masuk ya. Terus aku merasa lucu juga gitu. Berarti nanti mereka gimana ya? Karena kan sama-sama lupa. Kayak orang baru kenal kan jadinya gitu. Pasti seru gitu. Dan ternyata pesan di dalamnya tuh menurutku dalam banget sih, kayak dua orang yang sebenarnya kalau dilihat dari sekilas aja udah kelihatan sih karakternya ini sebenarnya nggak cocok gitu ya. Kayak yang satu tuh kan yang suka belajar serius, yang perempuan yang gila, yang aktif, yang kayak gitu kan, kayak gitu kan itu sebenarnya pasti tetap bakal ada gesekan-gesekan dari karakter mereka menurutku. Tapi mereka menikah karena mereka ya udah jatuh cinta gitu, dan akhirnya beneran di beberapa waktu nggak dijelasin ya, tapi setelah berapa lama sih nih kayak 6 tahun ya udah mereka mulai ngerasa aduh aku kayaknya salah deh ini pernikahan ini gitu. Nah itu sebenarnya kita bukan mau nge-review ya, maksudnya, tapi lebih kayak itu karena film punya konflik, punya perspektif yang ya deket kali ya. Karena kan kita juga lagi, kita pasangan, kita juga lagi mau menuju ke pernikahan, terus jadi mikir nampaknya banyak sesuatu yang bisa kita ambil, kita petik, kita omongin soal film ini gitu. Karena jujur nih, aku sebenarnya ini sering udah aku diskusiin ke Mas Rashid. Aku kadang-kadang ada kekhawatiran menjelang pernikahan itu, salah satunya tuh adalah itu. Jadi kayak apakah nanti kita kalau misalnya ketemu sifatku yang ternyata Mas Rashid baru tahu yang nyebelin banget sih sifatnya kayak gini, itu bisa mengkompromi gitu. Maksudnya ya udahlah gitu, emang dia kayak gitu, aku bisa terima, bisa nggak sih kayak gitu, atau sebaliknya. Itu kadang suatu hal yang membuatku takut. Tapi kalau aku pikir lagi, ya emang gak ada sih dua orang yang cocok 100%. Namanya dua orang gak kenal, tinggal bareng, cuman berdasarkan cinta gitu ya. Gak cuman sih, tapi maksudnya bermodalkan cinta sehingga mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Pasti tetap ketemu yang namanya hal yang gak disukain. Karena kan tadinya kita, walaupun kita tiap hari ketemu ya, tapi gak 24 jam gitu loh. Nah kalau menurut saya gimana? Soal apa nih? Soal general? Enggak, maksudku yang tadi kekhawatiran itu tapi dikaitkan dengan film tadi. Sebenarnya gini, ya aku dari dulu sudah nggak usah sebelum kita ketemu deh. Satu hal yang memang paling sering aku pikirin kalau ngomongin pernikahan kan, nanti rutinitasku jadi bagaimana gitu. Belum sampai membahas nanti kita ada perbedaan sama pasangan gitu. Aku bahkan mikir dulu aku punya rutinitas seperti ini, punya kebiasaan seperti ini.
ada orang lain, apalagi itu istri, kan pasti berubah ya. Makanya kalau di filmnya sendiri tadi ngelihat yang tadi si cowok kan seenaknya sendiri sebenarnya, dia buka celana seenaknya sendiri, si istrinya dengan kebiasaannya naruh barang-barang di kulkas gitu, soju di kulkas, di botol kayak botol mineral gitu. Itu adalah hal yang biasa mereka lakuin pada saat masih tinggal sendiri. Itu yang sebenarnya aku sempat memikirkan, besok gimana ya rutinitasku ya, apakah itu akan bikin aku jadi ngerasa aduh nih hidupku jadi berubah, atau aku bisa kemudian coping, aku bisa kemudian beradaptasi gitu. Poinnya harus dilakukan. Paksain aja gitu. Bukan dipaksain ya. Kalau dipaksain itu kan kayak gini. Misalkan aku suka apa ya contohnya ya? Contoh ngawur deh. Oh gini misal aku suka kalau habis minum air putih gelasnya aku taruh di atas kulkas gitu misal. Misal kalau kamu pengennya ya kalau habis minum langsung dicuci dong, misal seperti itu ya. Kalau misalkan kamu bilang tadi memaksakan diri kan lebih ke arah alah yaudahlah aku langsung cuci lah yaudahlah gitu. Demi biar dia nggak marah gitu. Itu memaksakan diri. Itu bisa dilakuin beberapa kali, tapi setelah sekian lama itu pasti akan terpendam, akan numpuk meledak. Tapi kalau aku lebih ke arah aku harus mengingat lagi perasaanku ke pasanganku, ke kamu. Oke, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Bentuk cintaku tuh apa? Bentuk cintaku ya dengan cara beradaptasi. Masa cuman sebatas mengubah naruh gelas di cucian aja nggak mau, nggak bisa gitu. Jadi diingat-ingat lagi, aku cinta itu ya sama dia ya. Nah, nggak terpaksa akhirnya. Sama kadang gini sih, ini yang aku kadang lihat di beberapa hal ya, yang jadinya nggak cocok dan tapi jadi tersinggung itu karena gini, kadang kita itu pengen ngerubah kebiasaan dari pasangan kita yang menurut kita tuh aku ngerubah ini demi kebaikan kamu loh sebenarnya. Kayak misal kalau tadi contoh yang gelas tadi loh kan yang biar rumah kita rapi, sebenarnya itu kita nggak ya. Ini contoh aja. Jadi kayak kan aku pengen rapi, tapi kenapa dia nggak ngerti sih? Nah itu loh. Jadi kayak perasaan aku tuh padahal ini ngelakuin ini demi kita, tapi kenapa kamu nggak mau? Nah perasaan kayak gitu tuh yang kadang-kadang mungkin jadi muncul, jadinya ngerasa kayak oh dia nggak mau mahamin aku ya, padahal aku kayak gini demi kebaikannya dia juga. Nah kayak gitu tuh jangan sampai terjadi sebenarnya, sayang banget. Yang sebenarnya ketidaksetujuan atau rasa kesal seperti itu ini klise banget sih, tapi buatku hampir di semua masalah hubungan tuh kuncinya ini komunikasi. Iya, tetap harus diomongin ya. Sebenarnya meskipun kemudian ya aku melakukan itu untuk kebaikan kita ya diomongin, atau yang satu merasa tapi kok jadi seperti ini ya diomongin, dengan catatan ngomonginnya ya dengan baik gitulah. Nggak yang kemudian yang satu ngomong dasar kamu tuh nggak pengen ikut membuat kita lebih baik sampai berantakan terus, ya jangan. Nggak, atau yang satu ngomong kamu tuh emang tukang ngekang, berlaku kan terkekang, jangan juga. Omongin dulu pelan-pelan. Kalau nyambung ke filmnya tadi kan juga seperti itu ya, banyak pola dari kedua karakternya itu yang aku lihat itu sebenarnya nggak penting banget gitu. Masalah-masalah iya masalah-masalah nggak penting yang kelar kalau diomongin gitu. Andaikan nih misalkan di karakter cowoknya dia kan suka kalau si ceweknya ngomel nah gitu, itu sebenarnya andaikan yang dia lakukan adalah mengolah itu, berdiskusi daripada menghabiskan energi buat itu masalahnya gak akan panjang. Itulah yang tadi aku bilang, sebenarnya mereka berdua tuh karakternya emang nggak cocok gitu. Itu tuh karakter banget sayang, karakter si cowoknya banget gitu. Yang ceweknya juga emang orangnya keras kan, gaplok sini, adeknya dipukul. Maksudnya dia emang jiwanya gitu. Nah itu yang aku takutin, emang kalau salah satu yang aku takutin kalau ternyata itu emang sebuah karakter yang nggak bisa diubah gitu loh. Tapi iya betul. Bukan kayak behavior, habit atau apa yang ya tinggal dibiasain ya, tapi karakter. Kita emang harus sering ngobrol sih sama pasangan kita untuk mencari tahu karakter dia yang asli tuh gimana sih, gitu nggak sih? Nah itu. Iya. Jadinya gini, mungkin kemungkinan besar akan tetap ada karakter yang tidak cocok. Tapi yang jangan sampai terjadi adalah kalau buatku itu adalah di saat kita kaget sama karakter pasangan kita. Begitu nikah malah kaget gitu. Loh. Kok kayak gini? Kalau misalkan kita ada yang nggak cocok karakternya, tapi udah sering ngobrol kan, udah tahu, jadi yang kayak gitu. Misal tetap bikin berantem atau bikin kesel, tapi udah tahu. Yang jangan sampai kan, kok istriku seperti ini ya? Itu sebelum nikah ngapain? Kalau yang kayak kebiasaan kecil, misalnya kayak orang sering ngebahas yang kayak kemarin disebutin mamah juga, yang odol dari bawah. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa lah ya
Ini out boleh ya? Gimana? Nyangkut ini. Itu sesuatu yang baru aku tahu loh. Di saat ada orang pakai odol terus di bawah. Kita nggak pernah ngomongin ini kebetulan karena ini terlalu receh, terlalu simple aku rasa. Tapi kita nggak pernah ngomongin kamu kalau ngomongin odol di mana. Aku nggak tahu. Tapi just in case kalau misalkan dia ini sukanya tuh odolnya ada di bawah. Mulai sejak denger kemarin tuh aku udah di bawah. Iya, maksudnya kalau ya itu kan poinku. Jadi maksudnya kalau hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya bisa sih. Bisa banget. Aku tahu nih sesuatu Bisa yang banget. aku baru tahu kayak berapa bulan kita kenal. Mas Rashid ini orangnya nggak suka geletak-geletek barangnya. Ya aku juga berusaha ngebenerin itu loh dari diriku sendiri di kamar, di rumah maksudnya. Itu bisa, pasti bisa nyesuaiin. Bisa, cuman kalau itu udah menyangkut karakter, misalnya kayak yang di film tadi, karakter si cewek yang emang geplak-geplak itu aja sampai ditampar suaminya, ada kan. Terus adiknya dipukul. Pas ditanya, "Kok kamu mukul gitu sih?" Nggak tahu, tanganku gerak sendiri, padahal dia lagi lupa ingatan gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang kita nggak bisa ngontrol gitu. Nah kayak gitu tuh sayang takutnya. Tapi harusnya hal-hal kayak gitu udah kelihatan sebelum nikah kan. Ya, betul. Nah jadi ini juga penting sih sebenarnya, kenali pasanganmu tuh bener-bener mendalam sampai sifat-sifatnya. Kalau misalnya memang kamu ngerasa pas kamu belum nikah tuh kamu ngerasa keberatan sama itu, diomongin sih. Jangan bucin ya udahlah gitu sekarang nggak apa-apa, tapi ternyata emang nggak cocok dan besok jadi masalah. Sama soal mertua itu tadi juga dibahas juga itu kan. Tapi ini sebenarnya sama sih. Apalagi si cewek agak kurang cocok sama ibunya si cowok. Karena kayak si ceweknya kaya, si cowoknya kan ya kelas pekerja gitu. Terus ibunya sering ngomong, "Oh kamu nggak bisa ini, dasar dari lahir udah kaya sih," gitu, sering diremehkan kayak gitu kan. Sebenarnya itu akan tetap menyakitkan sampai kapanpun. Tapi sebenarnya itu pun aku yakin karena nggak ada komunikasi kan. Meskipun beda nih konteksnya adalah di Korea tuh nggak kayak di Indonesia, nggak yang kemudian dikenalin ke orang tua terus sering ngobrol, itu kan beda. Tapi kalau misalkan tadi kita bawa ke Indonesia kan tuh juga banyak terjadi tuh, dan ada yang terjadi karena memang nggak pernah diomongin, nggak kemudian tahu calon mertuanya kayak gimana. Begitu sudah nikah baru kok kayak gini mertuaku. Sama itu menurutku ya tadi tuh pas dia cuci piring, jadi ada momen si cewek cuci piring terus ngambil sabunnya kebanyakan, terus mertuanya bilang itu mah bisa nyuci satu kota gitu kan, nyuci piringnya satu kota gitu. Nah si suaminya datang tapi nggak ngebelain itu loh, itu ngeselin banget sih. Betul. Dia malah bilang iya sih, dasar kayak mendukung, malah mendukung ibunya. Aku udah kasih tahu kok gitu. Ya maksudnya itu pun juga nyakitin gitu. Walaupun kalian misal nggak suka sama hal yang dikritik itu ya, ya di depan orang lain, di depan orang tua ya bela, baru di belakang silakan gitu. Kalau mau diskusi, tapi di depan orang lain bela lah. Aku juga kalau ngeliat gitu, jadi anjir itu banyak amat ya apa sabun cucinya gitu. Cuman kalau misalkan dia yang ngelakuin ini di depan, kayaknya aku juga kayak gitu sih banyak, tapi kan maksudnya itu hal kecil gitu loh. Iya, dan ya, misalkan aku tidak suka sama itu, ya nanti aku omonginnya. Tapi di depan orang lain, di depan orang tuaku gitu misalkan, ya aku tetap belain lah. Misal cuma ngomong ya udah sih kenapa sih itu dipermasalahin, baru di belakang tapi kalau buatku sebenarnya emang kebanyakan loh. Kalau enggak ya udah gini aja, misal nanti tak beliin lagi sabunnya, atau aku udah nyetok sabun banyak kayak gitu. Maksudnya itu kan dibercandain lebih enak gitu ya. Yang penting jangan direndahkan di depan orang lain. Siapapun ya, nggak cuma mertua doang. Pasangan, mau mertua, temen, jangan. Apalagi mertua tuh sebenarnya sensitif loh, nggak semua, tapi biasanya tuh cenderung kayak ngebela anak sendiri kan. Sebenarnya kan niatnya baik ya. Kalau misalnya malah anaknya sendiri ngebelain mantunya juga marah kan pasti. Ya harus pinter-pinternya sih juga kalau ngebela ya. Ya tapi itu sebenarnya tergantung hubungan kalian juga sama orang tua masing-masing kan. Jangan biarkan pasangan kalian tuh direndahkan sama orang lain di depan orang lain. Jangan malah ikut membantu merendahkan juga, itu jangan sampai. Ustaz punya pengalaman seperti itu, melihat orang yang sangat aku kenal, lebih tua daripada aku, di depan kami tuh dia kayak simpel banget sebenarnya, ngomongin bojoku, istriku tuh nggak cantik gitu. Terus begitu istrinya datang seperti itu, tapi kan itu bercanda dia ngomongnya, tapi itu kan menyakitkan gitu. Aku juga sakit jadi. Makanya di depan orang lagi ya. Depan orang, walaupun dia ngomongnya dengan wah, tapi sudah tua ya mau gimana lagi, tetap aja dengan bercanda, tetap di depan orang lain. Nah, tapi
Tapi ini permasalahannya, kalau sudah terpicu sesuatu yang bikin kita tuh kesal, kadang kita mau mencari atau menggali memori yang baik tuh susah banget. Tadi juga disebutin kan di filmnya, kenapa yang muncul kok memori jelek ya? Harusnya kalau nostalgia yang muncul yang baik kan gitu loh. Nah itu bener tuh. Kadang kalau kita udah terlanjur nggak suka, nggak usah sama pasangan lah, sama orang aja. Coba deh, kalian semua yang nonton ini pasti punya kan orang yang kalian benci. Bisa nggak kalian cari kebaikan dari orang yang kalian benci? Pasti nggak bisa, ya kan? Nah, takutnya kayak gitu tuh. Gimana menurut Sayang? Kan tadi Sayang bilang, Sayang bakal berusaha mengingat-ingat lagi perasaan kamu ke aku. Sehingga nanti ya udah bisa mengkompromikan semua yang sifatku yang kamu nggak suka gitu. Tapi kalau udah terlanjur benci gitu gimana? Masih bisa nggak mencari hal? Kayaknya tapi kalau kata benci terlalu kuat kali ya, mungkin tidak suka gitu lebih enaknya ya. Gini, kalau aku yang biasanya aku lakuin, misalkan lagi ada masalah, terus kemudian aku berusaha berpikir positif, tapi yang inget malah hal yang nyebelin. Yang aku berusaha lakuin adalah pertama bisa dengan coba overcome, mengalahkan itu dengan memori yang indah. Tapi kalau memang agak susah, kalau memang nggak muncul atau mungkin kalian rasa yang negatifnya tuh terlalu kuat untuk bisa dikalahin sama yang indah, aku berusaha berpikir bahwa itu adalah sisi manusiawi pasanganku. Dia punya hal seperti itu, mungkin kekurangan, mungkin apa, dan aku yakin di mata dia, aku juga punya kekurangan seperti itu yang bisa jadi nggak dia komunikasikan, bukan karena menyembunyikan ya. Jadi aku lebih pilih untuk ya itu adalah bagian dia. Kalau misalkan aku mementingkan pemikiran yang negatif itu, aku kayak egois banget, seolah meminta dia untuk jadi sempurna gitu. Itu lumayan efektif kok buatku kok. Nanti kalau ada timing yang tepat, baru hal-hal yang kurang itu diomongin. Tapi kemudian pikir, kalau belum tepat pikir aja sebagai ya itu hal yang menjadikan dia sebagai manusia, ada kekurangannya, dan hubungan kan seperti itu. Memang tidak akan semuanya manis. Jadi di saat kamu mengingat hubunganmu terus merem gitu, kok keinget yang negatif-negatif ya, berarti hubunganmu berjalan dengan normal loh malah. Coba kamu misalkan sudah bertahun-tahun jalin hubungan, berbulan-bulan deh, kamu merem, yang kamu pikirkan wah positif semua. Coba kamu gali, ada yang negatif nggak? Kalau sampai nggak ada sedikit pun, malah berbahaya buatku. Tapi kalau yang muncul negatif, ya coba ditwist ke arah yang positif. Itu tadi kayak itu mungkin kekurangan dia, atau jadi kayak gini, itu adalah keinginanku untuk membuat hubungan lebih baik, makanya yang ingat adalah keburukannya karena aku ingin memperbaiki itu. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Nah, berarti dengan kata lain saling memahami kalau ya udah aku sama dia sama-sama manusia, banyak kekurangan. Terus gini, misal kamu nemuin kekurangan dari pasangan kamu menyadari kan seperti yang kau bilang ya, aku juga banyak kekurangan, tapi coba dibalik gitu loh. Misalnya nih aku males bangun pagi, misal ya contoh. Terus pasanganku misalnya apa ya, jorok gitu, misal jorok. Nah, yang satu males bangun pagi, yang satu jorok. nggak imbang ya. bukan gitu ya udah apa contohnya, yang satu boros gitu, yang satu malas bangun pagi. Misalnya istrinya boros, suaminya tuh malas bangun pagi, ya nggak adil juga. Ya kalau adil jadilah apa, malas bangun pagi sama jorok aja nggak apa, aku jorok kamu malas bangun pagi. Oke. Bukan, maksudnya apa ya, maksudku tuh soalnya poinku nggak gitu. Iya apa, jadi apa tadi, aku keburu lupa nih. Sama jorok, boros aja lah, boros sama jorok. Jadi misalnya nih contoh, si istri itu boros banget ya kan, boros banget, nggak bisa dicegah lah borosnya. Nah si suami misalnya jorok, nggak bersih gitu, dibalik aja gitu loh. Kamu mau nggak misalnya punya suami boros gitu? Kalau aku yang jorok, kira-kira suamiku mau nggak ya? Iya, jadi gitu. Jadi coba dibalik aja posisinya, terus ya udah diomongin. Betul. Itu sering kok. Makanya pada saat kita tuh aku sering gitu kok. Jadi kadang aku sering menyekak diri sendiri jadinya. Kayak misalkan apa ya, tapi aku lupa contoh spesifiknya. Tapi sering terjadi seperti ini. Misalkan aku ngerasa itu kok egois banget ya, seperti ini. Terus aku mikir, oh tapi di kasus yang lain aku juga seperti itu. Kena sekak nih, saya juga sama aja gitu. Jadi oke, aku menjadi mikir alasanku egois seperti itu apa ya, jangan-jangan dia sama gitu. Kalau kemudian aku bisa memahami alasanku sendiri, aku juga akan coba memahami. Kalau ternyata aku ngerasa oh alasanku tuh sebenarnya salah waktu itu, ya udah oke, mencoba aku komunikasikan kalau gitu ya berusaha memahami perspektif pasangan lah
Terus aku pernah nonton suatu konten ya di TikTok tentang kayak gini juga gitu. Jadi kayak ayah sama anak lagi ngobrol gitu. Si anaknya tuh nanya ke ayahnya, ya mungkin gak sih suami istri itu ketika dia udah nikah tinggal bareng baru ketemu sifatnya yang asli dan ternyata gak dia suka itu gimana gitu. Ayahnya tuh bilang gini, sama sih kayak yang tadi kita bahas, satu dikomunikasiin. Tapi kan kadang gak semua orang tuh komunikasinya lancar kan sayang ya. Nah, si ayahnya tuh ngasih saran ya ke psikolog pernikahan. Tuh maksudnya gini, kenapa ayahnya tadi mentionnya tuh psikolog? Karena kalau psikolog itu netral. Misalnya kita curhatnya ke mertua atau ke orang tua sendiri lah, itu juga bisa aja nggak netral. Apalagi misalnya ke temen gitu, atau ke lawan jenis, itu bahaya banget ya. Ya kan, tapi kadang kan kayak gitu kan, misalnya punya sahabat, sayang kan juga punya sahabat. Nah kan bisa aja curhat. Misalnya aku juga punya sahabat cowok kan, misalnya kayak Tulus yang aku deep talk gitu, bisa aja malah dia, iya tuh nyebelin banget sih suamimu kayak gitu kan. Nah itu nggak netral, jadi maksudnya punya pihak lain yang dia itu netral, nggak ada kepentingan apapun gitu loh, yang bisa ngebantu kalian. Di film tadi masalahnya mereka berdua nggak punya, teman-temannya nggak ada yang netral sayang. Makanya yang temennya si cewek bilang, ngapain sih orang-orang bego ini diajak gitu kan. Si temen-temennya si suaminya juga gitu. Jadi penting juga ya punya pihak yang netral siapapun itu. Kalau emang nggak ada ya psikolog. Aku sendiri berprinsipnya gini, orang tua, sahabat, temen itu semua adalah orang lain. Tetap orang lain ya. Orang lain, tidak ada alasan apapun. Kayak dia kan mamaku baik banget sama aku. Tidak ada alasan apapun. Aku akan menganggap mamaku sendiri adalah orang lain di saat menjalin rumah tangga. Satu-satunya bukan orang lain, psikolog. Itu orang lain tapi tidak ada. Ya tidak masalah dibagi ceritanya gitu. Tenang, kalian nggak usah khawatir gini. Psikolog tuh seember-embernya psikolog tuh nggak ada yang ngomongin pasienku yang namanya si Rashid tuh begini-begini tuh nggak ada. Kalau ada itu berarti psikolognya jelek. Kalian nggak mungkin ke psikolog itu. Pindah aja gitu. Kalau psikolog pun juga kalau nggak cocok pindah aja. Aman. Jangan takut ke psikolog pernikahan. Itu bukan kalian gila, bukan pernikahan kalian hancur, no. Kalau zaman sekarang mah orang juga udah pada open minded ya tentang masalah ya kesehatan mental, apalagi misalnya relationship apa udah terbuka banget ya. Bahkan di saat relationship kalian nggak ada apa-apa, ya nggak masalah loh psikolog. Apa ya? Itu kayak check up kesehatan gitu loh. Kan nggak sakit tapi check up kan. Itu sering dilakukan sekarang. Siapa tahu dapat perspektif yang baru ya, betul. Yang baru lagi, oh ternyata bisa dengan cara seperti ini ya gitu. Tapi sebenarnya ya itu paling penting tuh dengan cara itu memperbaiki komunikasinya ya antara kalian berdua aja. Nah kalau misalnya kalian tuh merasa kesulitan dalam komunikasi, bisa beli apa sayang? Antara kata deep talk card yang bisa kalian buka di itu betul. Jadi komunikasi emang penting banget. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, aduh udah abis nih, aku udah bingung ngobrol gimana lagi sama pasanganku, beli yang lain lagi. Ada yang pilot talk, ada yang pasangan random, ada yang horor. Jadi kalau misalkan kalian udah habis semua, udah beli semua, misalkan ya minta lagi ke yang bikin gitu, Kak aku ingin ngobrol sama suamiku ngomongin soal ini, bikin. Nah iya, dan tenang aja kalau misalnya kalian emang udah ketagihan ngobrol pakai kartu kita, nah kami tuh akan terus bikin kartu-kartu baru. Oh kirain kami akan bawa kalian ke psikolog. Gitu. Jadi ya udah perbaiki komunikasinya sih, bukan diperbaiki ya, maksudnya perbaiki kayak rusak aja ya. Selalu improve, selalu ada ruang untuk improve. Ya. Jadi komunikasi emang kunci untuk segala macam apapun ya, nggak cuma suami istri, temen, atasan bawahan, bos, semua. Kalau komunikasinya enak mah enak. Terus satu hal yang menarik nih sayang, yang sebenarnya aku lihat di film itu dari caranya mereka. Jadi ada satu scene yang aku tuh suka banget. Mereka itu kan sebelum pacaran ya malah ya, belum kenal tuh pernah ketemu di pertandingan baseball. Terus habis itu mereka tuh kayak ada bola baseball di situ. Ayo kita nonton lagi. Sebenarnya tuh bola itu dijadiin senjata pas mereka berantem saling lempar gitu. Padahal di situ sebenarnya ada pesan untuk nostalgia sama sesuatu yang sebenarnya indah gitu loh di zaman dulu, karena kan ceweknya terus dipayungin pas kehujanan. Nah itu tuh bagus banget. Jadi teman-teman kalau misalnya pas kalian masih di fase-fase indah bareng itu kan pasti kalian pernah mengunjungi tempat-tempat yang bikin kalian seneng ya. Nah itu tuh bagus banget untuk sering kita kunjungi tempat itu bareng pasangan walaupun udah nikah. Iya nggak sih sayang? Dan bisa juga gini, kalian lagi ada masalah gitu, bisa kalian mengajak pasangan kalian ke situ atau kalian sendiri ke situ dengan tujuan mengingat perasaan. Iya, betul.
pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada ya, pasti ada, walaupun cuma satu gitu tetap pasti ada. Atau walaupun cuma kayak tempat simple, kalau misalnya aku sama Mas Rasid nih, misal contoh kami tuh suka makan di warteg, ya udah cuman ya udah yuk kita makan di situ sekalian nostalgia zaman pacaran gitu. Itu penting banget. Dan tadi dan di filmnya juga ada disebutin gitu. Terus ada lagi nggak sayang yang kamu mau sharing dari nonton film tadi? Closing ada satu closer nih sebelum kita tutup. Sebenarnya salah satu poin yang ada di film ini poin yang sebenarnya sudah sering diangkat di film romance sih. Jangan gengsi untuk ngomong aku salah. Jangan gengsi untuk meminta pasanganmu yang mungkin sudah mulai menjauh itu kembali lagi. Kadang kan ada yang kayak gitu ya, masa aku ngejar dia sih, gengsi dong gitu. Jangan gengsi. Gitu ya, udah telat udah nggak mungkin gitu kan, misal kayak apa, dia udah berangkat, dia dari mau pergi gitu, nggak ada waktu terlambat. Kecuali pasangan kalian udah nggak ada ya jangan disusul. Jangan disusul gitu. Atau kalian dulu pacaran terus putus, terus pasangan kalian udah menikah, mantan kalian, nah itu jangan juga ya, jangan dirusak rumah tangganya. Tapi kalau nanti cerai boleh, tapi intinya adalah jangan gengsi. Gengsi minta maaf, gengsi minta tangannya kembali gitu, jangan gengsi. Oke, itu tadi kita ngobrolin ngalor ngidul soal relationship berbasis, kita baru nonton film Love Reset ya. Iya, soalnya pas dia habis nonton tuh bergetar rasanya, wah ini pengen deh nge-share ke teman-teman gitu. Dan teman-teman nonton aja deh. Apalagi ini buat teman-teman yang mau nikah juga kayak kita, atau mungkin sudah menikah. Iya. Atau sedang berpikir untuk mau cerai. Jangan sampai sih, tapi kalau misalkan naudzubillah min dzalik ada gitu, itu film aku rasa bisa membantu. Iya. Oke, jadi itu tadi bukan review ya, tapi sesuatu yang pengen kami share berdasarkan dari film yang baru aja kami tonton. Baru aja nih, barusan tadi kami nonton. Dengan perspektif pasangan ya, pasangan pernikahan. Nah, kalau misalnya kalian udah nonton juga, terus habis itu udah nonton video kami sampai selesai ini, coba deh kasih tanggapan di komen. Kira-kira apa? Ada yang mau nambahin mungkin? Kalian punya perspektif lain mungkin soal hubungan yang kalian tangkap dari film itu, yang mungkin nggak dipikirin orang lain, bisa kalian tulis itu. Di-share di bawah ya. Oke. Ini bukan review ya, kalau review ditunggu di Cinecrip. Kalau review di blog kamu. Oh, di Cinecrip ada kok, aku upload review ini. Iya, ada juga. Di blognya. Yes, oke. Mantap. Oke. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok aku yang jawab? Waalaikumsalam.